kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baik, di sini untuk pengamat Ibu Irma Hardiani Linasari, sedangkan yang sebagai kuci adalah saya sendiri, Bu Wiwin Astuti Ningsih, dan sedangkan yang menjadi coach adalah Bu Diana Kurniasari Khairul. Langsung saja kita mulai, Bu. Oke, monggo Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Diana, apakah ada waktu? Saya ingin bercerita nih kepada Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Apa tujuan kamu menemui Ibu? Begini Ibu, saya ingin bercerita kepada Ibu tentang masalah saya dan mohon bantuannya ya Bu untuk menyelesaikannya. Baik, Ibu siap mendengarkan. Tapi Ibu ingin bertanya dulu. Setelah menemui Ibu ini, apa sih yang ingin kamu dapatkan? Apa yang kamu harapkan? Jadi terkait dengan permasalahan yang nanti akan kamu ceritakan, apa yang kamu harapkan setelah menemui Ibu? Begini Bu, saya merasa diperlakukan tidak adil oleh Bu Rini. Itu loh karena saya tidak mengikuti les privat beliau. Jadi saya sering disindir saat di kelas Bu. Nilai saya pun semakin menurun. Karena Bu Rini hanya memberikan nilai bagus kepada murid yang ikut les privat ke beliau. Saya tidak merasa nyaman belajar di sekolah sekarang Bu. Setelah menemui Ibu, saya ingin membantu saya mencarikan solusi dari permasalahan saya sehingga keadilan itu bisa saya dapatkan, Bu. Sebentar. Dari yang Ibu dengar tadi, kamu mengatakan bahwa kamu mendapatkan perlakuan tidak adil oleh Ibu Rini. Tapi apakah hal itu hanya kamu alami saja? Apakah ada temanmu yang lain yang mengalami hal yang sama seperti yang kamu? Ada sih Bu, beberapa anak tidak ikut les privat dan semua mendapatkan perlakuan yang sama seperti saya. Tapi mereka tidak berani bicara Bu, takutnya nilainya tambah jelek. Oh baik, syukurlah kamu mau bicara kepada Ibu. Sungguh engkau anak yang hebat. Sekarang Ibu mau bertanya, rencanamu apa ke depan supaya apa yang kamu rasakan itu terkait dengan perlakuan tidak adil itu tidak kamu dapatkan lagi? Saya ingin terus belajar dengan rajin Bu, agar nilai saya semakin bagus. Dan saya juga akan meneliti semua jawaban yang saya kerjakan supaya bila diberi nilai yang tidak sesuai dengan kebenaran jawaban saya akan saya cocokkan gitu Bu. Saya juga ingin menghadap atau berkunjung ke rumah Bu Rini dengan teman-teman yang tidak les privat untuk menyampaikan alasan kami mengapa tidak les privat dan melakukan pendekatan kepada Bu Rini. Baik, itu sudah cukup bagus sih. Ibu rasa apa yang kamu lakukan itu sudah cukup bagus. Tapi apakah ada lagi yang ingin kamu lakukan selain itu? Ya gini Bu, bila semua langkah sudah saya ambil dan teman-teman yang tidak ikut les tadi tidak berhasil, saya bermaksud menceritakan ini kepada orang tua kami. Nantinya biar orang tua kami yang menghadap ke Ibu Kepala Sekolah supaya beliau ikut menangani masalah ini gitu Bu.
Apa yang kamu harapkan nanti ketika orang tuamu sudah menghadap kepala sekolah? Artinya, kamu mengharapkan ibu kepala sekolah berbuat apa kepada Bu Rini? Eh, Menurut saya sih Bu, supaya Bu Rini paling tidak diberi masukan atau bagaimana bisa memperlakukan murid-muridnya dengan adil seperti itu Bu. Baik, Ibu rasa rencanamu cukup bagus sih, dan Ibu mendukung kalau kamu melakukannya. Tapi sampai saat ini, coba Ibu kamu ingat-ingat, apakah yang sudah kamu lakukan? Jadi sebelum kamu menemui Ibu, apakah kamu sudah melakukan sesuatu? Sebenarnya sih saya masih tetap di tahap belajar yang rajin ya Bu ya. Tetapi apalah daya nilai saya tetap kurang bagus Bu. Padahal seharusnya nilai saya bisa lebih bagus Bu. Apakah kamu memang benar bahwa merasa bahwa nilai kami itu seharusnya lebih bagus selama ini? Iya, karena menurut saya sudah semaksimal mungkin untuk selalu rajin belajar tiap hari Bu. Jadi saya Begini, merasa sudah gimana Bu? ya, begini. Tadi kamu sudah mengatakan bahwa kamu merasa bahwa seharusnya kamu mendapatkan nilai yang lebih bagus dari yang kamu dapatkan. Itu memang benar-benar kamu memang layak untuk mendapatkan nilai itu, dan kamu sudah mengetahui atau meneliti benar terkait itu. Sebenarnya sudah sih Bu, tetapi gimana ya Bu ya? Bingung saya juga Bu. Makanya saya ke sini minta saran atau mungkin solusi dari Ibu seperti itu Bu. Baik, kalau begitu baguslah tadi kamu bisa melakukan apa yang sudah kamu sampaikan tadi. Silahkan kamu lanjutkan. Namun dalam sebuah rencana nanti tentunya apa yang kamu lakukan itu ada tantangannya, gitu ya. Jadi Iya kamu Bu, harus siap iya betul. melaksanakan tantangan itu. Tapi menurutmu tantangan terberat apa? Dan apa solusinya apabila kamu menemukan tantangan tersebut? Menurut saya tantangan terberat saya yaitu melawan keberanian dalam diri saya Bu, karena saya kan penakut dan teman-teman yang tidak ikut les juga sama Bu. Merasa takut kalau nanti protes atau gimana, takutnya malah tambah jelek gitu Bu nilainya Bu. Iya, baik. Ibu mendukung ya. Sedangkan Iya. iya Bu, untuk solusinya ya insya Allah sekarang saya berusaha untuk memberanikan diri saya Bu, biar saya berani untuk paling enggak sowan atau datang ke seperti itu Bu, selain mengadakan pendekatan sama Bu Rini seperti itu Bu. Baik, kalau begitu tadi kamu sudah mengatakan bahwa yang kamu lakukan adalah melakukan pendekatan kepada Bu Rini. Selain Iya Bu. itu, langkah apa yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Dan harapanmu terkait dengan langkah yang kamu lakukan itu apa nanti setelah itu? Kalau saya sih sebenarnya memang dari awal, dari pertama sudah matur kenjenengan gitu. Kalau saya memang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk belajar dengan rajin dan memang hasilnya memang tetap begitu saja Bu. Maka saya menghadap dan berkunjung itu ke rumah Bu Rini, paling tidak saya menjelaskan kenapa sih saya tidak bisa ikut les di rumah beliau dan saya sedikit banyak ada pendekatan ke beliau seperti itu Bu. Baik, semoga beliau pesan kamu ya dan bisa menerima kalaupun memang Bu Rini memang salah dalam penilaian atau salah dalam pandangan terhadap kamu, beliau akan berubah menjadi pandangannya bisa menjadi lebih baik lagi. Namun sekali lagi Ibu tekankan bahwa kamu harus tetap rajin dan semangat belajar. Jadi tidak usah putus asa. Jadi anak yang rajin pastinya akan mendapatkan nilai yang terbaik, gitu ya. Oh ya, apakah kamu yakin langkah-langkah yang kamu sudah jelaskan tadi itu akan berhasil? Kalau saya sih
tetap ingin mencoba ya Bu ya, karena bila ini nanti mungkin tidak berhasil, maka saya akan minta bantuan Ibu atau orang tua saya untuk menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah dulu, seperti itu Ibu. Baik, oke. Itu bagus sekali. Rencananya kapan nih mau mengunjungi Bu Rini? Sebenarnya pinginnya sih secepatnya Bu, biar apa? Biar permasalahan ini segera selesai, saya bisa belajar dengan tenang dan nyaman, seperti itu Bu. Baik, Ibu sangat bangga kepadamu. Kamu anak yang luar biasa. Tapi tadi yang sudah kamu sampaikan dari awal sampai akhir tadi tentang apa yang ingin kamu lakukan, apakah kamu yakin dan siap untuk melaksanakan tadi? Insya Allah Ibu, saya tetap berusaha Bu untuk mendapatkan keadilan untuk diri saya, seperti itu Bu. Baik, Ibu bangga sekali padamu, Nak. Ibu yakin kamu mampu menyelesaikan masalahmu ini sendiri dan juga kamu akan mendapatkan seperti apa yang kamu inginkan. Terima kasih Bu. Sekarang saya lebih kuat, lebih semangat dan berani untuk mendapatkan keadilan Bu. Mohon doanya ya Bu. Iya pasti dong, Ibu akan selalu mendoakan dan juga membantu apabila kamu butuhkan. Terima kasih Bu Diana. Sama-sama Nak, semangat ya. Iya, tetap semangat. Saya pamit dulu ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tetap semangat, jangan putus asa. Tetap belajar yang rajin supaya kamu mendapatkan nilai terbaik. Iya Bu, tetap semangat. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Ibu Diana dan Ibu Wiwin atas taktik kucing ini. Menurut saya, Ibu Diana sebagai coach sudah bagus karena bisa membangun chemistry yang baik sehingga coach merasa nyaman dapat semua unek-uneknya dalam masalahnya. Pada tujuan, coach menyampaikan pembukaan. Coach dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Pada identifikasi, pertanyaannya bersifat terbuka, sehingga mampu mengeksplorasi coach memberikan respon dengan lancar. Pada rencana aksi nyata, coach memberikan pertanyaan yang terbuka dan bersifat reflektif yang mengarahkan pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Dan untuk tanggung jawab, coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen sehingga coach secara mandiri mampu membuat komitmen. Terima kasih atas Ibu Diana sebagai coach dan Ibu Wiwin. Ibu Diana sebagai coach dan Ibu Wiwin sebagai coach. Demikian.